ketentuan ini sebenarnya masih sama. Ini hanya diperjelas saja. Diajak-ajak bayar pajak. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey, yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey hey. Mari kakak, lihat dia dulu kakak. Sudah banyak perkembangan isu pajak. Kapan lagi bahas pajak bisa sambil ngakak, sambil ngerujak atau sambil gendong anak. Dengar dulu yuk, info gratis kok gak mau. Di follow dulu, gak ketinggalan melulu. Ajak-ajak bayar pajak, ini konsep baru. Simak dan hayati kelak negeri kita maju. Selamat datang hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey bayar pajak. Yuk dengerin hei kawan pajak, diajak-ajak bayar pajak. Hey hey bayar pajak. Halo kawan pajak, kembali lagi bersama saya Ani Natalia, Kasubdit Humas Perpajakan Direktorat Jenderal Pajak di podcast Ajak-Ajak Bayar Pajak. Di episode kali ini, apa yang akan kita bahas? Apalagi kalau bukan mengenai peraturan terbaru yang ramai sekali dibicarakan di masyarakat karena dipikir ada pajak baru. Apalagi kalau bukan tentang peraturan Menteri Keuangan nomor 6 tahun 2021 tentang penghitungan dan pemungutan PPN serta PPh atas penyerahan atau penghasilan sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token, dan voucher. Saya mau kasih tahu, ini bukan jenis pajak baru. Sebenarnya apa sih tujuan diterbitkannya peraturan Menteri Keuangan ini? Ada beberapa tujuan diterbitkannya aturan ini. Yang pertama, memberikan kepastian hukum. Hal ini terjadi karena sering terjadi dispute di lapangan terkait pengenaan pajak atas pulsa dan voucher. Kedua, menyederhanakan administrasi dan mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan pulsa. Seperti yang kawan pajak ketahui, penerbitan faktur pajak atas transaksi pulsa yang menggunakan sistem elektronik atau server real time dan frekuensi cepat seringkali menimbulkan permasalahan dalam administrasi PPN. Yang terakhir adalah memperkuat basis data distributor tingkat pengecer. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengawasan terhadap distributor pulsa tingkat pengecer. Lalu bagaimana ya penerapan PPN dan PPh atas kegiatan ini? Simak terus ya. Untuk pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat 2 saja. Sehingga untuk rantai distributor selanjutnya, seperti dari pengecer ke konsumen langsung, tidak perlu dipungut PPN lagi. Sehingga mekanisme pemungutan PPN-nya diperpendek, di mana sebelum ada aturan ini sampai ke pengecer. Untuk token listrik, PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan atau pembayaran token listrik saja yang berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token. Jadi bukan atas nilai token listriknya ya. Kawan pajak, ketentuan ini sebenarnya masih sama. Ini hanya diperjelas saja. Begitupun untuk voucher. PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucher berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucher itu sendiri. Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN. Nah, untuk pemungutan PPh pasal 22 atas pembelian pulsa atau kartu perdana oleh distributor ya, dan PPh pasal 23 untuk jasa pemasaran atau penjualan token listrik dan voucher merupakan pajak yang dipotong di muka dan tidak bersifat final. Sehingga pajak yang sudah dipotong tersebut dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT tahunan mereka. Hal ini sudah berlaku bahkan sebelum PMK ini diterbitkan. Sekali lagi, PMK nomor 6 tahun 2021 memberikan kepastian hukum atas ketentuan umum perpajakan yang sudah berlaku. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Kak Ani, semoga dapat membantu kawan pajak untuk memahami bahwa ini bukan merupakan jenis pajak baru. Baik kawan pajak, tak terasa kita sudah sampai di akhir episode Ajak-Ajak Bayar Pajak edisi kali ini. Tak bosan Kak Ani mengingatkan untuk selalu menerapkan 3M demi menjaga diri kita dan orang-orang di sekitar kita dari bahaya virus COVID-19. Terima kasih kawan pajak atas partisipasinya di podcast kali ini.
Semua orang punya caranya sendiri untuk mengekspresikan cintanya terhadap Indonesia. Ini cara kami, ajak-ajak bayar pajak. Saya Ani Natalia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast Ajak-ajak Bayar Pajak selanjutnya.